Jamaah, oh jamaah, Lillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema saat semua dunia menjauhiku, engkau tetap dekat. Masya Allah, tabarakallah. Ada tayangan lagi nih, tak peduli istri dan anak tewas terjang banjir, suami tetap dagang di pasar. Ini dia tayangannya. Astagfirullahaladzim. Apa yang Ustadz Syam melihat dari tayangan tadi Ustadz? Kalau memang demikian adanya, subhanallah berarti ada seorang suami yang tidak peduli daripada istri dan anaknya. Kalau memang betul adanya. Karena kita juga tidak melihat langsung gitu ya. Kita cuma mendengar dari berita-berita. Kalau Ustadz yang bilang ada suami gak peduli gitu terhadap istri dan anaknya nih misalnya. Padahal si istri ngerasa kalau dia sudah dekat banget dengan suami itu gitu ya. Apalagi yang harus dilakukan selain dari jawaban-jawaban tadi para guru. Apalagi supaya istri itu bisa lebih kuat gitu Ustadz Syam. Baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami Habib Salim, Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Ahmad Jailani serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraba Allahu mathalan lil ladzina amanu imra'at fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Saat seorang wanita merasa sendiri, ketika dia merasa tiada manusia yang mendampinginya, tiada manusia yang bisa menolongnya, dia akan tetap bisa kuat kalau dia tahu dan sadar bahwa akan ada hari akhir yang jauh lebih indah daripada dunia. Lihat bagaimana imra'ata Fir'aun berdoa dengan doanya, Rabbi binli indaka baitan fil jannah. Rabbi binli indaka baitan fil jannah. Kenapa? Dia tahu bahwa dunia ini hanyalah sementara dan akan ada yang lebih indah dan lebih kekal, yaitu di akhirat saja. Jadi kalau di dunia ini merasa ditinggalkan, dikhianati suami, ya sudahlah 60 tahun, 70 tahun hidup di dunia. 70 tahun, 80 tahun, bonus-bonus 90, 100 tahun. Tapi yang akan kekal abadi adalah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah dunia ini tidak selama-lamanya, akan ada kehidupan yang lebih kekal. Lebih baik menderita daripada sedikit di dunia dibandingkan engkau mencuri kebahagiaan di dunia tapi kehilangan kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat kelak. Maka inilah yang dicontohkan oleh seorang wanita yang tersakiti di dunia, yaitu adalah imra'ata Fir'aun. Satu lagi, seorang yang dekat sama Fir'aun disebut sebagai Masyitah, tukang sisir bintu Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Subhanallah, sampai anaknya dilemparkan ke dalam kuali yang sangat besar. Anak pertamanya dilemparkan, beliau kuat. Anak keduanya dilemparkan, beliau mulai gentar. Tapi bayi tersebut berbicara, wahai ibu, yang kafir aja berani, masa kamu takut? Yang tidak taat sama Allah saja berani, masa kamu takut? Maka dilemparkanlah mereka semua ke dalam bejana yang berisi dengan air dan minyak, terbakar. Tapi beliau bahagia, merasa kuat. Kenapa? Karena didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendampinginya bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kuat ya Ustaz Syam. Iya dong. Semua boleh hilang asal bukan Allah. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Masya Allah, tabarakallah. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari jamaah atau apa yang aku sampaikan tadi yang Ustaz jawab, semoga bisa menjadi pelajaran terbaik buat kita semua ya jamaah yang ada di rumah ya. Biasanya kalau kayak gini nih Ustaz, tuh kan, bener kan? Karena kita yang masuk ke segmen Ustaz bertanya, kami menjawab. Dan yang bisa ditanya cuma satu orang. Satu orang ini. Karena kalau pertanyaan itu ada 3. Iya. Bertanya karena tidak tahu. Iya. Bertanya untuk mencocokkan. Betul. Dan bertanya untuk menguji. Nah, ini yang mana nih? Ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya. Ini dong. Aku nanya lagi. Ya belum, kamu yang mau ditanya sama Ustadz Maulana Jailani. Saya mau nanya. Kamu pernah nggak Jailani punya sahabat akrab banget. Yang Jailani percaya banget. Tiba-tiba dia Besti, ada nggak Besti? Dia hianat. Aku Dia kecewakan. nggak- Kamu dikecewakan sama dia.
Mungkin ditipu. Pernah nggak ada best? Aku selama besar dari kecil nggak pernah Punya itu. teman akrab. Tapi pernah nggak ada seperti ini kan kalau sudah namanya udah gede besar itu banyak yang dekat sama Pernah. Jalani. Terdekat pasti Kemudian ada ya. sudah akrab dipercaya tiba-tiba mengkhianati. Oh pernah. Pernah di kerjaan sih. Pernah di apa namanya? Dia. Ditipu. Iya. Ditipu di kerjaan. Oh ya. Coba bestie ngomong aja. bestie banget. Terus Iya. tiba-tiba kita nggak tahu ya kan orangnya udah kayak saudara gitu. Terus lama-lama itu ternyata main curang gitu. Jadi kayak kecewa gitu sih. Tahu nggak? Tahu. Astagfirullahaladzim. Saya jadi ikutan kaget. Ustaz. Ya Allah. Kita bahas ya. Saya silakan Ustaz Maulana. Coba dari pertanyaan Ustadz yang nanya ke Jailani, apa maksudnya Ustadz? Silakan Ustaz Maulana. Izin Habib. Habib 2. Habib 2. Ustaz Sams dan Ahmad Jalani dalam kurung Mimi Pri. Dan Mas Soni. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saat dunia merasa jauh. Teman-teman yang kita percaya ada teman toksik. Ingat, sesungguhnya Allah dekat dengan kita. Dan Allah ingin menyelamatkan kita, memperlihatkan siapa sebenarnya sahabat sejati kita. Maka ada kalimat seperti ini. Sekedar tahu aja. Sekedar tahu. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan. Tapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Supaya dia tahu kita orang baik sebenarnya. Dia sendiri yang merusak dirinya. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Teman-teman toksik itu sebenarnya lagi memperlihatkan jati diri mereka. Warna mereka. Dia siapa sebenarnya. Maka ketahuilah. Disinilah caranya Allah menyelamatkan kita. Mungkin Ahmad Jalani atau Jalani lagi ditipu. Tidak seberapa itu. Tidak seberapa. Tidak seberapa. Seandainya tidak diperlihatkan secepat itu, bisa jadi tipuannya lebih banyak. Beruntunglah alhamdulillah Allah bukakan secepatnya supaya tidak berlarut-larut. Mohon maaf, betul kata Habib Muhammad tadi, kita menghindar, bukan apa tadi kata-katanya Habib Muhammad itu? Dihindari ya Ustaz? Ya menghindari. Ya. Menghindari supaya mereka tidak melakukan hal yang sama lagi. Karena justru sebenarnya kita yang memberi peluang. Tapi ingat, jangan memutus silaturahmi. Tidak boleh. Oh, sampai kita menyebar berita, nanti salah. Justru kita yang kena. Kau cari pergaulan lain aja deh, Ya. atau teman lain. Ya cari. Gitu aja tetap Atau ya. namanya pencemaran nama baik lah, Iya. apalah. Bisa jadi ada orang ditipu, tapi karena reaksinya dialah yang disebabkan dimasukkan penjara. Oke. Kenapa? Reaksinya salah. Baik. Ya reaksinya salah. Gimana Jailani? Sini. Iya. Terjawab ya, Oh udah ya. gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Apa coba ulangin? Apa? Kalau kita ditipu orang. Ya. Ya, bersyukurlah. Kita Bersyukur. harus Karena kita udah tahu siapa dia sebenarnya. Iya ditunjukin ya siapa Ditunjukin mereka. siapa gitu. mereka. Iya. Daripada berlarut-larut makin percaya, digerogoti Semakin sampai habis banyak tanpa yang kita ketipu ketahuan. gitu ya. Berarti Allah nunjukin sifat aslinya gitu ya Pak. Nah itu. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya, tapi Masya Allah. ingat, Apalagi Ustaz? dengerin, Apa? jangan dibalas. Iya, Ustaz jangan dibawa kemana-mana Ustaz. Jangan. boleh Kenapa? Enggak, jangan, Ya. sini aja, sini aja. Jangan dibalas. Ustaz, terima kasih ya Ustaz ya. Sini. Sini deh, aku kasih kesempatan buat curhat lagi ya. Kayaknya masih banyak masalah yang harus dikeluarkan gitu ya. Masalahku banyak banget Oke, Pak Sony. kita masuk dulu yuk ke segmen Curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Mau curhat nih tentang ayah aku gitu. Waktu dulu kita mengingat masa lalu ya. Dulu bapak meninggalnya tuh kata orang-orang tuh kena santet gitu. Ada yang aneh sama papa? Di semua keanehan itu Karena dalam papa meninggal langsung. dalam waktu 3 hari seminggu lah bapak langsung meninggal gitu. Udah cek ke dokter sebelumnya belum? Zaman dulu kita nggak sanggup ke dokter kan di kayak transmigrasi Gitu gitu. ya? Habib. Ya Habib Salim. Fadhal, Gimana Habib Salim? Masya Allah. Sebenarnya sih kalau ajal itu kan sudah pasti ditetapkan sama Allah. Jadi waktunya nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundur. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Jadi kematian itu kalau sudah datang waktunya nggak bisa dihindari. Adapun semua dari yang kita lihat itu adalah sebab. Jadi kalau seandainya mungkin ada yang kena sihir misalnya, ada yang ya kena santet lah bahasanya. Yang jelas kita kan dalam Islam sudah diajarkan kalau seandainya di situ ada sihirnya, di situ ada santetnya, kita datang kepada ahli, kita tanya kepada guru, tanya kepada ustadz. Nah, itu sebenarnya. Tapi ini kan sudah lewat. Intinya kita diajarkan sama Nabi apapun itu. Pokoknya kalau supaya terhindar dari sihir, dari santet, maka yang kita harus lakukan adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini salah satu cara yang dibaca sama Nabi setiap pagi 3 kali, di sore hari juga 3 kali. Intinya itu bisa kita katakan ya sebab. Kalau seandainya terjadinya seperti itu ya kita doakanlah insya Allah mudah-mudahan ayahnya Bang Ahmad Jailani insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan ya sakit Allah. itu termasuk penggugur dosa. Jadi bisa jadi sebelum wafat Masya Allah dikasih sakit dan sakit itu Masya Allah penggugur dosa. Jadi nggak usah sedih-sedih insya Allah. Adapun orang yang melakukan kejahatan seperti itu ya pasti Allah balas. Ya Allah akan balas sesuai dengan kejahatan dia. Maka insya Allah diangkat derajatnya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa itu dipanggil Habib? Habib Muhammad. Sayang nggak sama bapaknya? Sayang. Suka doain nggak? Kadang-kadang. Doain. Kadang-kadang Bib. Kadang-kadang kalau lagi sholat. Artinya ayah itu jihad dalam meninggalnya. Karena orang yang sakit meninggal dalam keadaan sakit salah satu mati syahid. Jadi sebenarnya kita nggak usah pikirkan apa sebabnya. Betul katakan Al-Habib Salim tadi sudah ajal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang kita ambil hikmah yang apa Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Seperti hadis daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li'ibadillah. Tidak ada dalam diri manusia itu kecuali dia punya dua sifat di dalam kehidupannya. Pertama bersangka baik kepada Allah. Nih ayah kita sakit dengan sebab Masya Allah penyakitnya sampai yang tadi diceritakan. Sudah apa yang terjadi itu kita tidak usah cari-cari lagi sebabnya. Apa yang diberikan oleh Allah, apa kita katakan husnudzan billah, yaitu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yang paling bagus adalah bersangka baik kepada umat manusia. Jadi sudah nggak usah pikirkan apa yang ada yang harus kita lakukan apa. Ahmad Jailani udah doain Abah. Manggilnya apa? Bapak. Doain Bapak, ya Allah mudah-mudahan Bapak Allah luaskan kuburannya, diberikan rahmat kuburannya, dipeluk dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan insya Allah dimasukkan syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Umur berapa waktu Bapak meninggal dunia? Aku umur 3 tahun. Subhanallah. Tapi teringat? Cerita mama yang cerita. Ustaz maaf Masih ingat sedikit nggak aja. Tapi aku samar-samar teringat. Masih Teringat. Ada lihat foto kan ada ada fotonya kesan kan? Enggak ada. Iya. Nggak ada. Nggak ada kasihan. Iya. Nggak ada kasihan fotonya karena beliau bukan dari orang yang punya kamera segala macam ada gambarnya gitu ya. Oh, iya. Tapi Jadi- maaf Ustaz sedikit aja. Itu kejadiannya berakhir di ayah aja kan, nggak sampai sekarang kan berkelanjutan? Enggak. Enggak. Jadi mama gimana kabarnya mama? Sehat, alhamdulillah. Seandainya ada bapak mau ngomong apa sama bapak? Aku bingung. Coba. Iya, aku bingung ngomong. Aku bingung mau ngomong apa. Bapak alhamdulillah. Bapak, terima kasih sudah mengislamkan kami sekeluarga. Masya Allah, gimana ceritanya? Iya, terima kasih sudah membuat emak, aku dan saudara aku menjadi seorang muslim. Habis itu beliau meninggal. 3 tahun setelah Islam meninggal. Alhamdulillah. Jadi bapak itu adalah seorang yang menjadi pintu muslimnya Iya. Jailani, pintu muslimnya kakak, Iya. pintu muslimnya emak. Emak dulu non muslim. Iya. Oh subhanallah. Mu'alaf. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu wa'afu anhu. Emak gimana kabarnya sekarang? Sehat-sehat. Coba sapa emak di rumah. Halo Mama. Bilang apa? Sehat terus ya. Terima kasih sudah membesarkan Jailani, udah bisa
besar sampai sekarang. Aku bingung kalau bahas orang tua. Kenapa bingung? Pengen nangis. Gak apa-apa. Doain terus. Karena Iya. mungkin mama terbatas sekarang tapi yang tidak terbatas adalah bapak. Bapak bisa melihat Mimi, bisa melihat Jailani, sekarang ada di Islam Itu Indah, sekarang sudah Alhamdulillah. sukses insya Allah, berusaha terus cari nafkah yang halal, Amin. karena itulah yang membahagiakan orang tua meskipun orang tua sudah tiada. Amin. Coba baca Robbi Firli, baca. Robbi Firli, wali walidayya warahmuhuma kama robayani sogiro. Masya Allah, amin ya Rabbal Jadi alamin. sekarang minimal doa itu jangan dilupakan. Masya Allah. Semoga ini bisa menjadi masukan baik buat kamu ya. Amin ya Allah. Jamaah juga jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.